Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuvina Panduvinata, NIM 246811031. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah dari kelas 1B. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah, langsung saja ke materinya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian di Bank Sampah Lembak yang biasa disebut BSL, Perspektif Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli di Rejang Lebong. Di sebuah desa yang terletak di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, berdiri sebuah institusi unik bernama Bank Sampah Lembak yang biasa disebut SBL. SBL didirikan untuk mengatasi permasalahan sampah rumah tangga yang semakin menumpuk sekaligus memberikan peluang ekonomi masyarakat setempat. Sampah seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga, diubah menjadi sumber pendapatan tambahan melalui sistem tabungan. BSL berfungsi sebagai pemerantah bagi masyarakat untuk mengelola sampah mereka. Sampah anorganik seperti botol plastik, besi tua, dan tembaga dikumpulkan oleh nasabah, diserahkan ke pihak bank dan dinilai berdasarkan beratnya. Nilai sampah tersebut kemudian dicatat sebagai saldo tabungan nasabah. Namun, di balik konsep inovatif ini, praktik yang berlangsung ternyata menghadapi berbagai persoalan yang melibatkan penjelasan transaksi dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Latar belakang penelitian. Sistem jual beli sampah yang diterapkan di BSL memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan. Namun, penelitian ini menemukan adanya ketidakjelasan dalam proses transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat kejelasan atau yang disebut bayinah agar tidak mengandung unsur ketidakpastian, gharar yang dilarang. Proses praktik jual beli di BSL. Penelitian ini mengungkap bahwa transaksi di BSL diawali dengan pengumpulan sampah oleh nasabah di rumah mereka. Sampah ini kemudian diambil oleh operasional BSL tanpa melakukan pertimbangan atau pencatatan di tempat. Nasabah tidak menyaksikan langsung bagaimana sampah mereka ditimbang dan dinilai. Pencatatan saldo tabungan dilakukan oleh operasional di kantor BSL yang informasinya disampaikan kepada nasabah pada waktu tertentu. Namun, metode ini memunculkan masalah yang besar, ketidakjelasan mengenai jumlah sampah yang sebenarnya ditimbang dan dicatat. Nasabah tidak memiliki bukti konkret mengenai berat sampah yang mereka serahkan. Hal ini menciptakan keraguan dan ketidakpuasan, terutama ketika saldo tabungan yang dicatat dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tinjauan hukum Islam. Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat sah, yaitu yang pertama, objek transaksi harus jelas dalam hal jumlah, kualitas, dan keberadaannya. Yang kedua, barang yang harus diperjualbelikan harus suci dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian dalam akad. Dari proses penelitian ditemukan bahwa praktik di SBL mengandung unsur gharar, khususnya dalam aspek kejelasan berat sampah. Ketidakpastian ini bertentangan dalam prinsip jual beli dalam Islam yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Namun dalam aspek lain, Islam memperbolehkan transaksi sampah yang memiliki nilai manfaat setelah diolah atau didaur ulang. Sampah masih dapat digunakan, dianggap sah untuk diperjualbelikan yang selama proses transaksinya memenuhi syarat-syarat kejelasan dan transparansi. Masalah utama unsur gharar dalam transaksi. Unsur gharar yang signifikan ditemukan pada beberapa tahap dalam proses transaksi di BSL. Yang pertama, penimbangan tidak dilakukan di tempat. Nasabah tidak menyaksikan langsung berat sampah mereka sehingga dapat memastikan akuransi pencatatan. Yang kedua, pencatatan dilakukan secara sepihak. Operator mencatat berat sampah tanpa konfirmasi langsung dari nasabah, menciptakan potensi kesalahan dan ketidakcocokan data. Yang ketiga,
Kesucian barang yang diperjualbelikan. Sampah seringkali dianggap najis oleh masyarakat, meskipun Islam memperbolehkan transaksi barang yang bermanfaat setelah disucikan. Dalam pandangan hukum Islam, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah karena menganggap prinsip keadilan dan transparansi. Manfaat dan tantangan bank sampah. Meskipun demikian, SBL memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan memberikan manfaat ekonomi. Hasil penjualan sampah meskipun kecil membantu nasabah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, agar manfaat ini tetap berkelanjutan, SBL perlu melakukan beberapa perbaikan dalam sistemnya. Penelitian merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam. Yang pertama, menimbang langsung di hadapan nasabah. Yang kedua, sistem pencatatan digital. Yang ketiga, edukasi tentang hukum Islam. Taktik jual beli sampah di bank sampah lembah mengandung potensi besar untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Namun, unsur horor dalam proses transaksinya menjadi masalah yang harus segera diatasi. Dalam pandangan hukum Islam, transaksi ini dapat dianggap sah jika kejelasan dan keadilan akan diperbaiki. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendorong pengelolaan sampah yang berbasis syariah, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam keadilan, kebersihan, dan transparansi. Dengan implementasi merekomendasikan yang diajukan, SBL dapat menjadi model ideal untuk mengelola sampah di daerah lain.